Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Kiara Mazelda dari kelas 12 IPS 2. Dan dalam video ini aku akan membacakan visi personal saya tentang bagaimana rencana studi di perguruan tinggi nanti, rencana karir saya, rencana berkeluarga, serta yang lain-lainnya juga. Lalu saya juga akan membacakan visi tentang bagaimana mewujudkan Indonesia maju versi saya sendiri. Mulai dari visi pribadi, jadi saya tuh memiliki tekad kuat untuk membangun karir di dunia bisnis dan merinci rencana studi serta pengembangan karir saya dengan cermat. Setelah lulus SMA, saya ingin mengambil rencananya ingin mengambil fondasi atau pendidikan dasar di GIC atau Jakarta International College. Jurusan yang saya akan ambil adalah bisnis internasional dan saya akan menjalani pendidikan di GIC selama 8 bulan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di GIC, saya memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan saya di Monash University di Australia. Di sana, saya ingin mengambil jurusan bisnis dan komunikasi selama 2 tahun. Saya yakin bahwa pengalaman kuliah di Monash dan di GIC akan memberikan saya wawasan yang mendalam dalam bidang bisnis dan komunikasi, sambil memberi saya kesempatan untuk mengembangkan jaringan profesional. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Australia, saya bersama dengan ayah saya telah merancang langkah-langkah untuk mengalihkan kepemimpinan bisnis keluarga kepada saya dan kakak saya. Keterlibatan saya dan kakak saya dalam kegiatan bisnis ayah kami telah dimulai sejak sekarang. Jadi, kami tuh sering diajak ke kantor ayah kami dan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan bisnis. Ayah saya senantiasa memberikan petunjuk bagaimana cara cerdas dalam mengelola aspek-aspek bisnis yang beragam. Saat ini, bahkan kakak saya pun sudah mulai bekerja sedikit-sedikit di kantor ayahku, yang memberikan kami peluang untuk belajar secara langsung dari pengalaman praktis. Dengan berbagai pengetahuan yang akan saya peroleh selama masa kuliah dan pengalaman bekerja, saya berencana untuk meraih kesuksesan di dunia bisnis. Setelah membangun fondasi yang kokoh dan merasa berhasil dalam karir saya bermimpi untuk membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan pribadi saya. Saya berencana untuk menikah di umur sekitar 21-25 tahun, setelah mencapai sejumlah pencapaian di karir saya, dengan harapan bahwa keberhasilan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk mendukung keluarga saya di masa depan. Selanjutnya, rencananya saya ingin memiliki 2-3 anak yang akan menjadi sumber-sumber inspirasi dan motivasi bagi saya. Saya percaya bahwa keluarga adalah landasan kuat dalam mencapai kesuksesan, dan saya berkomitmen untuk memberikan dedikasi dan perhatian penuh kepada mereka. Semua impian dan rencana ini menjadi pendorong utama saya untuk terus belajar tumbuh dan berkontribusi positif dalam dunia bisnis dan kehidupan pribadi saya. Lalu selanjutnya, visi menurut saya untuk bagaimana mewujudkan Indonesia maju. Bagaimana mimpi tentang Indonesia pada masa mendatang dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan lain-lain. Visi saya tentang Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebuah negara yang mampu mencapai harmoni antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, tata kelola politik yang baik, pendidikan berkualitas, penerapan teknologi untuk kesejahteraan, dan berkeberlanjutan lingkungan. Saya bermimpi tentang Indonesia sebagai model bagi negara-negara lain dalam menciptakan keselarasan antara pembangunan dan keberlanjutan. Yang pertama, adalah ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global. Visi saya adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang inklusif, memberdayakan semua lapisan masyarakat, dan saya bermimpi tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, didukung oleh industri kreatif, inovasi dan investasi dalam sumber daya manusia, dan sebagai pemain utama dalam pasar global yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi dunia. Lalu selanjutnya, yang kedua, keadilan sosial dan kesejahteraan. Saya bermimpi tentang Indonesia yang menekankan keadilan sosial, di mana ketidaksetaraan diminimalkan,
hak asasi manusia dihormati, dan semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap peluang dan layanan dasar. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, dan perbedaan sosial ekonomi dapat dikurangi. Yang ketiga, politik yang transparan dan responsif. Visi saya adalah melihat sistem politik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pemimpin yang terpilih bekerja untuk kepentingan bersama, mendorong partisipasi warga dalam mengambil keputusan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Lalu yang keempat, pendidikan berkualitas untuk semua. Saya bermimpi tentang Indonesia dengan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan tuntutan zaman. Setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi penuh mereka, memupuk kreativitas dan keterampilan yang dibutuhkan di era global. Lalu yang kelima, teknologi untuk kesejahteraan. Visi saya adalah melihat Indonesia sebagai pionir dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi teknologi diintegrasikan dalam semua sektor, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pertanian, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Lalu, yang keenam ada keberlanjutan lingkungan. Saya bermimpi tentang Indonesia yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan upaya restorasi lingkungan menjadi prioritas saya. Indonesia menjadi pelopor dalam melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Lalu lanjut yang ketujuh, keterlibatan masyarakat dan kebanggaan nasional. Visi saya adalah melihat masyarakat Indonesia yang terlibat aktif dalam pembangunan negara dan memiliki rasa kebanggaan nasional. Gotong royong dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian integral dari budaya, menciptakan atmosfer positif dan saling mendukung di seluruh negeri. Yang kedelapan adalah inovasi dalam budaya seni. Jadi selain aspek ekonomi dan teknologi, saya juga bermimpi Indonesia menjadi pusat inovasi dalam budaya dan seni. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan saya ingin melihatnya terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi bagi sumber. Inovasi dalam seni dan budaya tidak hanya akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, tetapi juga memperkaya kehidupan sehari-hari warga negara. Yang kesembilan adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Visi saya mencakup kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua lapisan masyarakat. Saya bermimpi tentang Indonesia di mana perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Kesetaraan gender bukan hanya hak dasar, tetapi juga kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kelestarian budaya lokal. Indonesia memiliki keberagaman budaya lokal yang kaya. Saya berharap untuk melihat upaya yang lebih besar dalam melestarikan dan mempromosikan kemerdekaan ini. Dukungan terhadap kegiatan budaya tradisional, pelestarian bahasa daerah, dan warisan budaya lokal akan memberikan identitas yang kuat dan berharga bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan semua aspek ini, Indonesia di masa depan bukan hanya menjadi negara maju dalam berbagai sektor, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia dalam mencapai harmoni antara kemajuan, keadilan, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.